Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat takwa, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di musim kedua pengkajian tafsir Juz 2. Dan Masya Allah, episode kedua ini hadir tepat di hari kedua kita berpuasa di bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita ya. Amin. Oke, jadi apa saja yang akan kita bedah dari ayat yang luar biasa ini? Pertama, kita akan lihat konteksnya, yaitu ujian di titik balik sejarah. Lalu kita akan dalami apa sih maksud identitas umat pertengahan ini. Setelah itu, kita akan membahas misi agung kita sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Tentu kita juga akan coba tarik relevansinya, bagaimana menjadi saksi di dunia modern, dan kita tutup dengan refleksi akhir. Yuk, kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Untuk bisa memahami keagungan ayat 143, kita perlu mundur sejenak melihat apa yang terjadi di ayat sebelumnya. Jadi sahabat takwa, ayat 142 itu kan bercerita tentang kehebohan besar saat arah kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, ini bukan sekedar perubahan arah loh. Menurut Imam At-Tabari, peristiwa ini adalah sebuah ujian besar, sebuah tes yang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tujuannya untuk membedakan siapa yang benar-benar setia mengikuti Rasulullah SAW dan siapa yang akhirnya ragu lalu berbalik ke belakang. Ujian ini benar-benar mengguncang banyak pihak pada saat itu. Nah, yang paling menarik adalah jawaban atas ujian berat itu sekaligus kemuliaan yang menyertainya diungkapkan langsung di awal ayat 143 ini. Allah SWT berfirman, "Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu, umat Islam, sebagai ummatan wasatan." Wah, apa sih artinya identitas yang sangat spesial ini? Yuk kita kupas bareng-bareng. Kata kuncinya di sini adalah ummatan wasatan. Apa maknanya? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang menafsirkan kata wasat ini sebagai adil. Artinya adalah adil. Jadi identitas pertama dan paling utama bagi kita adalah menjadi umat yang adil. Bahkan untuk menunjukkan betapa dalamnya makna kata ini, Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengutip sebuah syair dari penyair era pra-Islam, Zuhair bin Abi Sulma. Ini bukti bahwa dalam tradisi Arab, kata wasat itu dari dulu memang sudah punya makna sebagai yang terbaik, yang paling terhormat, dan yang paling adil. Jadi bukan cuma di tengah secara posisi, tapi yang terbaik secara kualitas. Lalu, bagaimana kita memposisikan diri sebagai umat wasat? Begini, Imam At-Tabari menjelaskannya dengan sangat indah. Beliau bilang bahwa kita ini adalah jalan tengah yang seimbang di antara dua kutub ekstrim yang ada sebelum Islam. Kita tidak hulu atau berlebihan dalam beragama seperti kaum Nasrani, tapi kita juga tidak taksyir atau lalai seperti kaum Yahudi. Islam datang sebagai penyeimbang, jalan tengah yang lurus dan adil. Nah, identitas istimewa ini ternyata datang sepaket dengan sebuah tanggung jawab yang sangat agung, sebuah misi besar. Misi apakah itu? Yaitu untuk menjadi saksi atas kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia. Wow, ini misi yang luar biasa. Kapan misi ini akan mencapai puncaknya? Nanti, di hari kiamat. Coba kita bayangkan sejenak sebuah adegan dahsyat yang dikisahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Pada hari itu, Nabi Nuh alaihissalam ditanya, "Apakah engkau telah menyampaikan risalah?" Beliau menjawab, "Sudah ya Rob." Tapi, ketika umatnya ditanya, mereka justru mengingkarinya. Nah, di saat genting inilah peran kita sebagai saksi dipanggil. Tapi, perhatikan baik-baik ya sahabat takwa, kesaksian kita ini bukan berdasarkan penglihatan mata langsung. Dasarnya adalah keimanan. Kita bersaksi karena kita percaya sepenuhnya pada wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah kesaksian yang lahir dari keyakinan yang kokoh pada kebenaran ilahi. Dan di momen itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hakim yang Maha Adil, memvalidasi kesaksian kita. Allah berfirman, "Sodaku," yang artinya, kalian telah berkata benar. Masya Allah, ini adalah pengesahan tertinggi, sebuah kehormatan yang tak ternilai bagi umat ini. Tapi misinya ada dua sisi. Sama seperti kita menjadi saksi atas umat manusia, Rasulullah Muhammad SAW juga akan menjadi saksi atas kita. Beliaulah yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keimanan kita, tentang amal kita, dan tentang bagaimana kita menjalankan misi agung ini. Oke,
Sekarang pertanyaannya adalah, peran yang begitu agung dan kosmik ini apa artinya buat kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini? Misi menjadi saksi ini bukan tugas yang menunggu sampai kiamat tiba. Misi ini dimulai di sini, hari ini. Berlaku adil itu artinya jadi penengah yang tidak memihak, bahkan saat berhadapan dengan orang yang tidak kita suka. Berpegang pada kebenaran di era digital ini berarti kita nggak gampang sebar berita. Kita saring dulu sebelum sharing. Seimbang artinya kita menolak semua bentuk ekstremisme. Dan yang terpenting, akhlak kita adalah kesaksian kita. Cara kita berinteraksi di media sosial, cara kita bekerja, cara kita berkeluarga. Itulah cerminan dari misi agung ini. Setiap tindakan kita adalah sebuah kesaksian. Baik, sebagai penutup, mari kita bawa sebuah pemikiran ini untuk kita renungkan sepanjang Ramadan dan bahkan setelahnya. Setiap hari adalah lembaran baru bagi kesaksian kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan bersaksi nanti di akhirat, tapi kesaksian kebaikan dan keadilan seperti apa yang sedang kita ukir saat ini, detik ini, melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Tentu saja, seluruh materi dalam pembahasan kita kali ini telah melalui proses verifikasi dan berada di bawah bimbingan guru kami, Ustadz Ahmad Alifian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memberkahi beliau. Demikianlah pembahasan kita. Taqwa Talks with AI, when Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.